SUV guys, ada nih murah nih guys, menurut gua sangat harga kulakan atau bajau. Eksteriornya C, interiornya masih B nih guys, mesinnya terkategori C. Di opennya cuma 55 juta ready guys, pajak mati di bulan 4 2021 kemarin. Eksteriornya C, interior B, mesinnya masih terkategori D. Eksterior C, interior C, mesinnya terkategori di C. Di open cuma 45 juta rupiah. Kita coba cek nih guys, tahun 2009. Pasaran masih 170 up ya, dan ini di open di harga 81 juta rupiah. Ini di open cuma 39 juta rupiah. Nah, ini buat teman-teman yang tertarik, buruan guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam nih buat teman-teman semua yang lagi ada di channel gue. Oke guys, balik lagi di channel Douzo21, di hashtag atau di konten otomotifnya Douzo21, yaitu Douzo Otomotif. Kali ini kita lagi ada di Balai Lelang JBA dan kita akan coba review nih unit-unit apa aja yang akan dilelang pada event kali ini. Jadi teman-teman kalau mau tahu tentang JBA langsung cek di deskripsi video gue ini, ada informasi lengkap ya tentang Balai Lelang JBA. Jangan lupa juga follow Instagram dan TikToknya Douzo21 untuk teman-teman mendapatkan update feeds harian terbaru dari Douzo21. Kita langsung cek aja nih ada unit-unit mereka apa aja pada siang hari ini. Teman-teman ikutin aja video ini sampai selesai guys. Oke guys, ini adalah salah satu mobil favorit gue. Ini di depan nih ada Honda CR-V RE1 ya, two wheel drive yang 2400 cc automatic transmission atau mesin K24. Ini tahun 2008 guys. Odometer di 93 ribuan nih, pajak mati di bulan November nanti 2011, dan BPKB-nya keren nih, ready nih guys. Eksterior C, interior masih B nih guys, mesinnya terkategori C. Di open cuma 55 juta rupiah. Kita langsung cek aja nih. Kalau menurut gue di bagian eksterior nih masih butuh cuci poles saja, jadi masih oke banget ya kalau menurut gue. Headlamp ini masih seger banget nih, masih cukup bening kalau menurut gue, termasuk fog lampnya. Grill oke, ada beberapa baretan di bumper tapi masih terkategori cukup presisi sih ya di bagian depan sebelah kanan. Velg masih OEM dari bawaan Hondanya dengan kondisi ban masih cukup layak pakai, sekitar 60%-an. Sisinya nih masih cukup presisi guys, dan kondisinya sih ini hanya butuh dicuci poles lagi. Bagian quarternya juga masih cukup oke. Sedikit langsung kita cek di bagian interior nih, masih terbilang cukup oke sih guys. Head unit sudah double din monitor seperti itu. Untuk di bagian setir, dashboard, serta bagian joknya ini masih cukup baik sih kalau menurut gua. Jadi interior masih oke nih guys. Kalau kita lihat di bagian belakang belum ada sensor parkir, tapi masih cukup baik ya. Di pintu bagasinya catnya juga masih cukup oke. Spoiler masih ada, stop lampnya juga masih terkategori cukup sih kalau menurut gua nih guys. Nah, ini adalah sisi bagian sebelah kiri dari belakang. Quarternya ada beberapa baretan atau penyokan kecil aja sih guys. Sisanya sih beberapa noda-noda yang membandel aja. Jadi ya butuh cuci poles atau di salon lagi nih untuk di bagian eksterior sama interior. Kalau untuk mesinnya sedikit tune up aja nih guys. Nah ini guys, salah satu mobil favorit gua ini adalah Honda CR-V RE1 two wheel drive ya, tahun 2008, 2400 cc ini, automatic transmission pastinya. Odometernya di 93 ribuan, pajaknya masih hidup sampai bulan 11 2021 nanti. BPKB-nya ready nih guys, gokil nih, buruan nih. Eksteriornya C, interiornya masih B nih guys, mesinnya terkategori C. Di opennya cuma 55 juta guys. Buruan yang tertarik langsung cek di jba.co.id. Oke guys, ada lagi nih Almas di depan kita nih 2019. Kita coba cek aja dulu. Di depan kita nih ada Wuling Almas Luxury CVT ya, tahun 2019, automatic transmission. Odometer di 19 ribuan, BPKB ready guys. Pajak mati di bulan 4 2021 kemarin. Eksteriornya C, interior B, mesinnya masih terkategori di B. Nah ini di open di 180 juta rupiah. Sedikit kita cek nih. Kalau untuk di bagian eksterior sih masih cukup apik ya. Catnya ini butuh cuci poles lagi. Tapi sayangnya di bagian sisi sebelah kiri full dan kanan full, ini panelnya sudah terlihat dicat ulang nih guys. Nah kondisi velgnya masih OEM dari bawaan Wulingnya. Kondisi bannya sih masih sekitar 60%-an. Sisanya nih ada sedikit kelihatan dicat ulang. Nah ini agak sedikit, nah ini sudah terlihat ya guys, ada beberapa baretan lagi. Dan ini bekasnya rempet juga di bagian over fendernya. Ini adalah di bagian belakang guys. Stop lamp masih terkategori cukup ya menurut gua, 4 titik sensor parkir di bagian belakang, dan ini masih cukup oke nih. Di bagian sisi sebelah kanan dari belakang ada beberapa baretan-baretan pemakaian, tapi masih terkategori cukup lah. Ya sisanya ini ada kayak penyok-penyok kecil seperti ini, butuh di repair lagi, dan kondisinya belum ada baretan yang parah nih. Sedikit kita cek di bagian interior, head unit masih bawaan dari pabrikannya. Trim joknya masih oke, kompartemen tengah dan juga konsol tengah termasuk dashboard, plafon, dan semuanya nih masih cukup baik nih kalau menurut gua. Masih oke banget nih guys.
Oke guys, buat teman-teman nih yang nyari Almas nih, di depan kita ada Wuling Almas Luxury CVT ya 2019 automatic transmission. Odometer di 19 ribuan, BPKB ready, pajak yang mati di bulan 4 2021 kemarin. Eksterior C, interior B, mesinnya terkategori di B. Nah ini di open di 180 juta rupiah, yang tertarik langsung aja cek di jba.co.id. Oke guys, selanjut nih ada X-Trail di depan kita yang tipe ST ya. Ini adalah Nissan X-Trail guys, 2500 cc tipe ST 2009 automatic transmission dengan odometer 167 ribuan. BPKB-nya ready, gokil nih guys. Dan ini pajak mati bulan 5 2019 kemarin. Eksterior C, interior C, mesinnya terkategori di C. Di open cuman 45 juta rupiah. Kita coba cek nih guys, tahun 2009. Untuk di bagian eksterior ini masih terkondisi cukup sih memang, tapi ada beberapa kusam ya di bagian headlamp. Fog lamp masih oke sih. Beberapa cat ini juga ada water spotting dan harus dicuci poles lagi. Velg masih OEM dari bawah Nissan dengan kondisi ban kurang lebih sekitar 60%, masih cukup layak pakai. Masih cukup presisi, hanya debu semua nih guys, seperti ini nih kondisinya nih. Di bagian quarter juga masih terkategori cukup, dan ini ada bekas repaint yang masih kelihatan ya, catnya agak kurang rapi. Nah kalau kita langsung cek di bagian interiornya, kalau untuk trimnya ini seperti ini ya. Jadi trimnya ini masih terkategori cukup dan kondisinya masih oke nih, butuh di salon lagi. Kalau di trim belakangnya untuk joknya masih terkategori cukup oke. Ini adalah kondisi 5-seater ya, belakangnya ini hanya storage saja atau bagasi. Di bagian plafon ini masih terkategori cukup oke nih guys. Ini adalah layout dashboardnya, dan ini cluster meternya masih cukup oke sih. Di bagian konsol tengah ini masih juga kondisi oke. Head unitnya aja masih pabrikannya nih guys. Oke, ini adalah di bagian belakang dari X-Trail, ada 2 titik sensor parkir, stop lamp masih terkategori cukup oke nih guys. Sudah di fogger pastinya untuk kaca belakang, spoiler sama wipernya nih masih ada nih. Lanjut di bagian sisi sebelah kiri dari quarter sama bumper nih masih cukup presisi. Sisanya nih ada beberapa penyok-penyok kecil seperti ini ya, dan ada beberapa baret-baret pemakaian, tapi belum ada penyok yang berarti. Dan ini masih terkategori oke, abis bekas repaint nih, jadi kelihatan banget agak sedikit kurang rapi nih bagian-bagian selah-selahnya nih guys. Oke, buat teman-teman nih yang nyari X-Trail, di depan kita nih ada Nissan X-Trail 2500 cc. Ini yang ST guys, tahun 2009, automatic transmission, odometer di 167 ribuan, pajaknya mati di bulan 5 2019 kemarin nih. Sayang, jadi PR banget nih. BPKB-nya ready, eksteriornya C, interior C, mesin C. Di open di 45 juta rupiah doang guys. Yang nyari X-Trail 40 jutaan langsung aja nih, ada nih guys di depan kita. Langsung cek di jba.co.id. Oke, berikutnya nih salah satu mobil favorit gue juga, ada Wuling Cortez Luxury ya 2018 automatic transmission, warna marun seperti ini nih kalau menurut gue. BPKB ready nih, pajak mati di bulan 5 2022 nanti. Odometer sudah di 100 ribuan, eksterior B, interior B, mesinnya di C. Nah ini masih terkondisi oke. Di open cuma di 81 juta nih guys. Nah buat mobil keluarga 80 jutaan open bidnya ini masih oke ya. Kalau kita lihat di bagian eksterior, kondisinya hanya butuh dipoles-poles lagi. Headlamp, fog lamp masih oke nih, grill juga masih oke. Velg masih bawaan dari Wuling Cortez ya, dengan kondisi ban kurang lebih sekitar 50-60%. Masih terbilang cukup presisi, baret-baret pemakaian saja. Untuk bagian belakang pun juga sama nih, hanya butuh dicuci poles lagi nih guys. Nah ini adalah kondisi belakangnya, stop lamp masih oke. Dan ini untuk bagian belakangnya sih masih cukup baik ya, ada 4 titik sensor parkir di bagian belakangnya. Nah ini bagian sisi sebelah kirinya juga terbilang presisi untuk nut-nutnya. Jadi kalau gue bilang sih ya ini tinggal pakai aja masih oke sih kalau menurut gue. Oke, kita langsung cek di bagian interiornya. Nah ini baret-baret pemakaian yang cukup wajar ya kalau menurut gue. Oke, kalau kita langsung buka pintunya nih langsung disambut kemewahan banget nih. Kita cek dulu kuncinya. Kuncinya udah seperti ini, jadi sudah immobilizer. Terus di bagian door trimnya gue suka banget, ada perpaduan dari kulit dan juga wood panel warna dark seperti ini ya. Dan ini masuknya juga, ini soft touch juga nih guys. Keren banget sih kalau menurut gue. Untuk setir dan juga dashboardnya ini keren banget sih kalau menurut gue, mewah ya kalau gue bilang. Rear entertainnya di sini sudah keren banget kalau menurut gue. Kompartemen di bagian tengah juga oke. Nah ini yang paling keren nih guys, udah ada sunroof di bagian atas nih. Nah jadi sudah ada sunroofnya, ini sudah fitur lengkap, luxury banget ya. Terus untuk di bagian joknya ini keren banget sih kalau menurut gua. Lalu ini adalah jok belakang captain seat seperti ini, dan untuk di belakangnya ini juga masih lengkap ya. Jadi ini kondisi mah keren banget sih kalau menurut gua. Untuk di bagian fitur-fiturnya pun juga sudah lengkap ya. Sudah ada switch di bagian setirnya. Ini adalah cluster meternya, sudah ada MID-nya juga, dan ini nodap lah kalau gue bilang. Joknya aja sudah elektrik seperti ini nih guys. Keren banget sih kalau menurut gua.
Oke, buat teman-teman yang nyari mobil mewah harga murah nih, salah satunya ada di depan kita, Wuling Cortez. Ini yang luxury 1800 cc tahun 2018. Eksteriornya B, interior B, mesin C, dan ini BPKB ready, pajak masih hidup sampai bulan 5 2022 nanti. Pasaran masih 170 up ya, dan ini di open di harga 81 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik, buruan langsung cek di jba.co.id. Oke, agak nyempil-nyempil dikit nih, ada mobil yang masuknya murah nih guys di lot ini nih. Kita langsung cek aja. Mobil mewah nih masuknya tapi cuma 17 juta. Ini adalah Mazda CX-8 ya, 2012 automatic transmission. Ini masuknya ke 2300 cc, odometer di 108 ribuan. Pajak mati di bulan 4 2021 kemarin. Eksterior masih B, interior B masih terkategori di C. Ini di open cuma 17 juta rupiah. Kita langsung screening aja nih guys. Mobil keluarga murah banget, dan di depannya nih headlampnya sudah Fuji dan multi reflektor, fog lamp masih oke, sudah ada beberapa bekas repaint, dan ini kondisi catnya masih shiny banget guys. Sudah ada sunroof juga di bagian atasnya. Kalau di sisi bagian sebelah kiri dari depan ini masih cukup presisi, velg masih OEM dari bawaan Mazdanya dengan kondisi ban masih sangat layak pakai ya. Mereknya Hankook, tapi ini kondisi di 60-50% nih guys. Kita cek di sisi bagian belakang, stop lamp masih oke, defogger untuk kaca belakang pastinya, spoiler wiper masih oke banget, ada twin muffler ya di bagian belakang, cuman sudah gantian seperti ini. Oke, tapi menurut gua dengan kondisi di bagian belakangnya juga ada 2 titik sensor parkir, stop lamp masih terkategori oke. Lanjut ke sisi bagian sebelah kanan, dari belakang hanya ada beberapa noda-noda seperti ini, tapi baretan atau penyok masih belum ada, termasuk langsung di bagian atasnya masih oke nih guys. Langsung lah kita intip di bagian interiornya, nggak pakai lama-lama. Oke, di bagian interiornya ini sangat mewah banget ya, gue bilang sudah ada wood panel di bagian kompartemen dan juga konsol tengahnya. Untuk di bagian dashboardnya ini masih oke banget. Door trim, jok, plafon masih cukup baik nih guys kalau menurut gua. Nah, di bagian setir karetnya juga masih terkategori cukup ya. Sisanya nih di bagian belakang, ke belakang ini masuk ke 7 seater, di bagian tengahnya ini captain seat. Ini 2300 cc mobil keluarga yang gue bilang cukup masuk ke arah mobil premium nih guys. Oke guys, di sini mobil premium di depan kita cuma 17 juta. Di sini ada mobil keluarga Mazda CX-8 atau CX-8 automatic transmission, warna putih metalik masih shiny banget, odometer di 108 ribuan. Pajak mati di bulan 4 2021 kemarin. Eksteriornya masih B, interior B mesin terkategori B. Dan ini di open cuma 17 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik langsung buruan cek di jwa.co.id guys. SUV guys, ada nih murah nih guys, menurut gua sangat harga kulakan atau bajong. Di depan kita nih ada Nissan X-Trail 2000 cc, ini tahun 2015 dengan odometer masih di 70 ribuan. BPKB-nya ready guys dengan pajak mati di bulan 3 2022 nanti. Eksterior B, interior B mesin terkategori B masih cukup istimewa, di open cuma 90 juta rupiah. Coba kita langsung screening. Di bagian eksteriornya hanya butuh dicuci lagi, mungkin dipoles ya biar oke lagi. Headlamp sih butuh sedikit di touch up lagi sih, karena agak sedikit kusam tapi nggak terlalu ya. Fog lamp juga sama, garnish di bawahnya underguard sama di garnish fog lampnya masih cukup lah kalau menurut gua. Di bagian sisi sebelah kirinya ini masih terbilang cukup presisi, velg masih OEM dari bawaan Nissan-nya dengan kondisi ban kurang lebih 50-60%. Belum ada sunroof ya di bagian atas, cuman bagian roof railnya masih ada bawaan pabrikan seperti ini. Lanjut di bagian sisi sebelah kanan dari depan, ini masih cukup presisi, masih oke, hanya butuh dicuci poles lagi dan masih terkategori cukup baik memang sih menurut gua. Coba kita intip di belakangnya. Oke guys, ini adalah di bagian belakangnya, defogger pastinya, tapi di kaca belakang untuk kaca filmnya ini harus diganti ya, sudah kelupas-kelupas. Spoiler wiper masih oke, ada 4 titik sensor parkir bawaan pabrikannya, stop lamp masih oke, dan ini sisanya sih masih terkategori cukup baik sih kalau menurut gua. Coba yuk intip di interior kayak apa. Oke, ini adalah di bagian interiornya, sporty banget, warna hitam seperti ini. Dengan bagian joknya ini blue dulu nih guys, seperti ini nih. Jadi ini bahannya kayak bahan sweat sih sebenarnya. Oke banget, hanya butuh sedikit-sedikit di salon aja. Ini adalah bagian layout dashboardnya, masih cukup oke. Dan semuanya masih bawaan pabrikannya. Sudah ada switch di bagian steering wheelsnya, terus di bagian atasnya, plafon masih oke. Ini masuknya ke 7 seater ya guys, cuman yang di belakang ditekuk. Dan kalau untuk yang di bagian tengah nih masih belum captain seat. Jadi kalau misalnya dilihat nih teman-teman sudah cek ya, di bagian interior masih terkategori cukup sih kalau menurut gua.
Oke guys, SUV yang tertarik dengan SUV di depan kita nih ada Nissan X-Trail 2000 cc tahun 2015, odometer di 70 ribuan, BPKB ready. Pajak masih hidup sampai bulan 3 2022 nanti. Exterior B, interior B, mesin terkategori B guys. Ini di open cuma 90 juta rupiah. Yang tertarik buruan langsung cek di jba.co.id. Oke guys, di depan kita nih ada Blazer. Ini kita langsung cek aja. Chevrolet Blazer guys, jarang-jarang nih ada di balai lelang nih yang tipe LTZ 2500 cc tahun 2017, automatic transmission. Odometer 38 ribuan, BPKB-nya ready guys, gokil ya. Pajak mati di bulan Februari 2022 nanti guys, gokil nih. Eksteriornya masih B, interior B, mesin B, masih terbilang cukup istimewa nih guys. Dan di open di 125 juta rupiah. Coba kita cek nih guys. Kalau di bagian depan ini masih terkategori oke ya, headlamp, fog lamp masih oke, grill, underguard nih masih kelihatan oke banget. Ada 4 titik sensor parkir di bagian depannya. Kondisi bagian kaki-kakinya, velgnya nih agak sedikit kusam ya, dan beberapa baret-baret juga. Terus nggak ada tutup dopnya. Sisanya kondisi ban yang tipe HT masih sekitar 40-50%. Di bagian sisi sebelah kanannya masih cukup presisi, dan ini butuh cuci poles lagi. Dan masih terbilang oke sih guys, footstepnya segala macam juga masih kokoh. Untuk di bagian quarter sebelah kanan belakang ini masih cukup rapat dan masih cukup presisi. Lanjut kita cek di bagian interiornya dulu. Ini bagian armrestnya aja sudah dilapisi dengan kulit seperti ini, masih cukup oke. Untuk di bagian joknya, trimnya masih kulit bawaan pabrikan dan masih cukup oke, tapi agak kusam aja, jadi butuh di salon lagi nih guys. Ini adalah di bagian layout dashboardnya, masih bawaan pabrikan semua dan udah terlihat cukup modern ya. Nggak ada sunroof di bagian atasnya, tapi di bagian plafonnya masih oke banget. Ini adalah kondisi di bagian belakangnya nih guys. Jadi masih cukup oke dan masih cukup elegan. Ini adalah 7-seater dan kondisinya masih terkategori cukup baik banget nih di bagian interior. Gokil. Lanjut guys, di bagian belakang untuk si Blazernya masih oke banget guys. Stop lamp masih terkategori oke, dan ini bagian belakang ada 4 titik sensor parkir. Nah, ini adalah yang LTZ Duramax diesel nih guys. Di bagian atasnya masih ada roof railnya, dan ini kondisinya hanya butuh cuci poles lagi guys. Quarter sama sisi bagian sebelah kiri ini masih cukup oke, masih oke banget dan masih cukup presisi nih guys. Nah nih, buruan nih buat teman-teman yang nyari mobil cukup istimewa dan agak jarang di lelangan. Di depan kita nih ada Chevrolet Blazer 2500 cc diesel ya guys, Duramax LTZ 2017, automatic transmission, odometer di 38 ribuan, BPKB ready, dan pajaknya masih hidup sampai bulan Februari 2022 nanti guys. Eksterior B, interior B, mesin B masih terkategori cukup istimewa. Di open di 125 juta rupiah. Jadi buruan nih teman-teman, langsung cari nih 125 juta rupiah LTZ. Oke guys, ini ada mobil 30 jutaan. Kita langsung coba cek aja dulu. Di depan kita nih ada Ford Everest XLT 4x2 ya, tahun 2006, manual transmission. Ini masuknya ke 2500 cc, masih baru datang dan ini baru mau diinspeksi guys. Kita nanti kelilingin aja dulu. Tapi odometer sudah gue lihat tadi di 246 ribuan. Jadi ini mobilnya cukup lumayan tinggi ya odometernya. Pajaknya mati di bulan 8 2019 kemarin. BPKB-nya ready dan ini di open di harga 39 juta rupiah. Nah, kalau kita langsung screening di bagian eksteriornya, headlamp ini masih terkategori cukup oke. Terus di bagian depan ini ada beberapa ornamen chrome ya, tapi di bagian bempernya ornamen chrome-nya ini sudah agak sedikit korosi guys. Tapi masih terkategori cukup. Velgnya ini sudah gantian kayak velgnya Fortuner ya, Toyota seperti ini, dengan kondisi ban masih sekitar 30%. Beberapa water spotting masih cukup presisi sampai ke bagian belakangnya, dan ini bagian mesinnya nih masih cukup oke ya. Tapi terbilang ini karena mesin diesel, ini mesin lagi nyala dan lagi diinspeksi di bagian interiornya. Nah, kalau untuk di bagian sisanya nih masih terbilang cukup oke. Coba kita cek di bagian belakang seperti apa. Oke, ini adalah di bagian belakang guys dari si Everest. Nah, ini adalah Everest XLT guys. Cukup murah ya, 30 jutaan doang. Sudah di fogger untuk kaca belakang. Ini adalah kondisi ban belakang. Nah, ini adalah bawaan Everest aslinya nih velgnya nih guys. Kalau yang bagian sini nih, nah yang dipakai ini bukan bawaan Everest ya, bawaan Toyota, tapi kelihatannya oke banget sih. Catnya sih ini butuh cuci poles aja sih. Stop lamp aja masih oke, belum ada sensor parkir di bagian belakang, sisanya masih kategori oke. Interior sih tadi gue lihat masih terkategori cukup dan ini lagi diinspeksi nih guys. AC juga masih dingin. Oke, buat teman-teman yang nyari mobil diesel guys, ini adalah mesin diesel turbo ya, Ford Everest di depan kita. Yang ini di depan kita ada Ford Everest XLT 4x2 tahun 2006, manual transmission guys, 2500 cc, odometer di 246 ribuan.
Pajak mati di bulan 8 nih 2019 kemarin, BPKB-nya ready, dan ini menurut gua eksteriornya C, interiornya masih C, mesinnya terkategori C. Ini lagi diinspeksi ya, di dalam ada inspektor dari Balai Lelang JBA. Ini di open cuma 39 juta rupiah. Nah, ini buat teman-teman yang tertarik buruan guys. Untuk Ford Everest-nya ada di Balai Lelang JBA. Cek aja di jba.co.id. Oke guys, sekian aja nih untuk informasi yang bisa gue berikan dari Balai Lelang JBA pada siang hari ini ya buat teman-teman semua. Semoga informasi ini bisa menjadi informasi yang bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa guys, cek di deskripsi video gue ini ada informasi lebih lanjutnya tentang Balai Lelang JBA ya, ada alamat dan juga websitenya. Jangan lupa juga follow Instagram dan TikToknya Dozo21 biar teman-teman selalu mendapatkan feeds harian terbaru dari Dozo21. Oke guys, akhir kata jangan lupa di like dan di share sebanyak-banyaknya. Support terus video ini dengan cara mensubscribe-nya. Gua Dozo21 signing off. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye.